Tapi memang ya, masa pandemi ini memaksa sejumlah orang untuk melakukan aktivitasnya secara digital. Jadi oleh karena itu, ancaman kejahatan siber pun mengintai, terlebih edukasi keamanannya tidak dilakukan secara masif oleh pemerintah. Nah, untuk membahas apa yang tidak kita sadari ini dalam pemanfaatan digital di era new normal, bergabung bersama saya ada Ruby Alamsyah, CEO Digital Forensik Indonesia. Mas Ruby, halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Mas Ruby, selama pandemi ini kita lihat adanya potensi serangan keamanan siber ya di tengah pandemi COVID-19 nampaknya tinggi. Tadi kalau dari seluruh dunia datanya dari mulai awal pandemi 6.000 kali lipat bahkan Mas Ruby. Nah, kalau kita mengkategorikan ancaman siber ini, mungkin ada dua ancaman, yakni ancaman teknis oleh orang-orang yang mungkin gagap gitu ya, kaget gitu masuk ke dunia digital saat ini dan juga arus informasi. Nah, catatan Digital Forensik Indonesia mana yang paling banyak dan mengapa? Ya, pertama mengapanya dulu. Mengapa? Karena di saat kondisi pandemi seperti ini, kegiatan kita kan banyakkan yang virtual, lebih banyak lagi kita menggunakan aktivitas di dunia maya, dipakai gadget digital kita. Nah, karena pengguna itu lebih banyak waktunya untuk mengakses internet, mengakses media sosial dia, mengakses apapun di dunia digital, sehingga otomatis akan menjadi calon korban ataupun calon target para kriminal siber itu. Karena baik pandemi atau tidak, para kriminal siber itu mereka selalu rutin melakukan aktivitas percobaan kejahatan siber mereka dengan membroadcast dulu teknisnya modusnya menggunakan jalur SMS, dilanjut pakai WhatsApp ataupun Telegram ataupun aplikasi chatting lainnya, serta berlanjut lagi ke inbox baik itu direct message di Instagram, inbox di Facebook, Twitter dan lain-lain. Nah, apapun mereka punya data para calon korban atau para pengguna internet di Indonesia, mereka itu broadcast secara acak, secara random ke ribuan bahkan ratusan ribu calon korban mereka. Nah, bagi yang respon, barulah dia akan melanjutkan proses percobaan penipuan internet ataupun kegiatan kriminal siber lainnya, gitu Mbak. Oke, nah kalau tadi saya katakan mungkin ada orang yang melakukan transaksi digital tapi kayaknya gaptek gitu karena sekarang semuanya digital, terus mereka kaget dengan tampilannya, dengan caranya, prosesnya. Banyak mana nih Mas ketipunya? Apakah memang karena teknis yang ternyata sulit dilakukan oleh generasi-generasi yang gagap teknologi ini, atau memang informasi apapun sangat mudah sekali untuk dilakukan di sosial media? Menurut saya gabungan dari kedua itu. Karena apa? Karena satu, gagap teknologi ataupun tidak tahu secara detail proses di dunia digital itu yang proper seperti apa, yang tidak dibolehkan seperti apa. Kadang kita terima OTP dari transaksi yang bukan kita lakukan ataupun nggak pernah kita request, tapi saat diminta OTP-nya ke orang lain kita memberikan. Nah, itu salah satu kan yang gagap teknologi tadi. Kedua, cara penggunaan yang tidak proper ataupun yang tidak sesuai juga karena tidak terinformasikan atau tidak tersosialisasikan dengan benar juga demikian. Ada beberapa kasus yang UMKM itu saat ini didorong untuk go digital kan. Saat dia go digital, jual barang dia 200-300 ribu, ternyata dia menjadi korban siber, malah dia ditipu sampai 9 juta. Jadi di situ menurut saya kurang sosialisasi juga. Si UKM ini mereka mau go digital tapi malah menjadi korban penipuan kriminal siber tadi, Mbak. Oke, Mas Ruby, kalau kita fokus pada transaksi digital yang sekarang nampaknya mudah sekali untuk dilakukan, kadang nih kita nggak sadar ada agreement yang berlaku pada setiap transaksi digital dan kita nggak pernah baca mungkin, ya kan? Ada beberapa orang yang melewati itu saja, di skip aja. Nah, gimana mewaspadainya supaya ayo dong kita sadar dengan halal ini karena kita semakin digital untuk beberapa tahun ke depan? Ya, jadi pertama kita kita harus memperhatikan apapun tampilan di layar kita, apapun terms and condition yang ada yang ditampilkan ke kita di gadget kita. Nah,
kalau memang kita nyaman dan kita sepakat dengan aturan-aturan main yang diberikan, kita lanjutkan. Tapi kalau memang dirasa ada yang kurang pas atau tidak cocok, nggak setuju, ya kita mau nggak mau harus batalkan dan tidak menggunakan platform tadi. Nah, satu itu. Kedua, selanjutnya harus memastikan aturan main yang tepat, lalu flow ataupun alur yang pas, ya di mana transaksi yang legal seperti apa, yang benar seperti apa, maupun transaksi yang tidak benar seperti apa. Yang paling banyak saat ini dimanfaatkan adalah itu OTP. OTP bagi para industri digunakan untuk sebagai media ataupun media keamanan, bahwa memastikan bahwa si pelanggan itu adalah benar si A, bahwa benar-benar pelanggan mereka. Nah, ternyata OTP ini malah disalahgunakan oleh para pelaku, di mana ketidaktahuan pengguna, dia nggak transaksi apa-apa, dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba terima OTP, tiba-tiba ada orang pihak ketiga komunikasi ke dia, ke korban, meminta OTP tersebut. Akhirnya si korban memberikan tanpa dia sengaja ataupun tanpa tanpa sepengetahuan dia secara penuh diberikan, akhirnya korban bisa diakses secara penuh, baik itu WhatsApp-nya maupun akun-akun e-wallet dia yang menggunakan teknologi OTP tadi, Mbak. Jadi yang harus digarisbawahi, OTP ini sifatnya konfidensial, sifatnya pribadi. Jadi jangan sampai dibagikan oleh kepada siapapun begitu ya. Pada siapapun, termasuk keluarga kita menurut saya. Jadi OTP itu benar-benar hanya untuk diri sendiri atau pribadi. Oke. Mas Ruby, saya mau sedikit curhat. Jadi kemarin tuh saya sempat dapat pesan singkat lah, ada email juga dari layanan perangkat telepon iOS. Ini cukup meyakinkan Mas linknya ya. Saya coba nih, saya berani buka. Terus saya menemukan sejumlah kejanggalan, ada fontnya aneh, kemudian tata bahasanya juga cukup aneh gitu ya. Tapi secara tampilan, secara user interface cukup baik, masukin data juga saya nggak salah ya. Tapi sampai pada ada laman ketika harus masukin kartu kredit dan segala macam. Nah, ini menandakan apa? Apakah penipuan lewat digital ini sudah tertata dengan baik, Mas Ruby? Sampai pelatihan membuat website hingga aplikasinya tuh sudah bagus gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi satu, Mbak. Sebenarnya kalau di Indonesia, kejahatan-kejahatan siber yang kita diskusikan seperti ini, hanya ada 2 kelompok yang melakukan, Mbak. Dua-duanya itu di luar Pulau Jawa. Nah, 2 kelompok kejahatan siber ini, itu nggak perlu jago-jago, tapi mereka tuh sudah punya tim terorganisir, Mbak. Ada tim yang membuat website, ada yang membuat kontennya, ada yang membroadcast phishing link ataupun apapun yang mereka mau coba tipu, lalu ada juga yang memantau hasilnya atau bila ada respon. Lalu terakhir itu ada yang melakukan penampungan hasil kejahatannya. Jadi tim ini terorganisir, Mbak. Jadi yang Mbak bilang itu nggak perlu satu orang jenius untuk melakukan itu semua. Nah, ini udah terorganisir. Yang Mbak rasakan tadi itu banyak dirasakan oleh para masyarakat di Indonesia. 3 bulan terakhir hal itu sering kali terjadi. Nah, dulunya kan itu kita phishing, kita tahu ya bahwa sebuah link kalau pura-pura jangan diklik. Nah, sekarang mungkin sudah ngumpet, mungkin Mbak terima dalam bentuk attachment sebuah file, misalnya file Microsoft Word, lalu kita buka baru linknya ada di situ, sehingga email klien kita itu tidak mendeteksi bahwa adanya sebuah phishing link. Nah, waktu kita buka attachment, Mbak klik. Nah, itulah kalau Mbak tadi kan IT security awareness-nya sudah ada, atau kesadaran akan keamanan internet itu sudah ada. Tapi kalau bagi masyarakat yang tidak melihat tampilan sebuah website terkesan website resmi, tetapi meminta data-data pribadi yang lengkap sampai minta kartu kredit, bahkan minta KTP difoto, kartu kredit difoto bolak-balik. Nah, itu kan sesuatu informasi yang mestinya hanya untuk kita, nggak boleh di-sharing ke siapapun, apalagi oleh pihak ketiga yang kita tidak tahu siapa dia, gitu, Mbak. Nah, kalau berbicara soal hal tersebut, Mas, ini dari pihak bank, apakah punya sistem yang memang mengantisipasi hal tersebut? Artinya ketika kartu kredit dimasukkan ke website yang aneh, ke hal-hal yang tidak
bekerja sama dengan bank tersebut. Apakah tidak ada sistem seperti itu, Mas Ruby? Oke, kalau kita menginput di website yang phishing tadi atau website penjahat, itu bank belum bisa melakukan apapun, Mbak, karena kita baru menginput data itu ke sistem penjahat. Nah, tergantung setelah itu, kalau kartu kredit kita yang kita masukkan di website palsu tadi digunakan oleh pelaku, nah baru disitulah bank bisa melakukan pemantauan bahwa transaksi ini apakah benar ataupun lazim dilakukan oleh Ruby misalnya. Apakah ada nanti sebentar lagi apakah ada laporan bahwa transaksi ini adalah transaksi fraud ataupun transaksi yang ilegal. Nah, bank masih dalam tahap awal situ baru bisa melakukannya, Mbak, setelah pelaku melakukan penggunaan ke nomor kartu kredit kita tadi. Oke, intinya sebetulnya tipu-tipu nakal di era digital ini sebetulnya menekan psikologis dari korban ya. Apalagi sekarang psikologis korban adalah tidak kenal, tidak sadar dengan apa yang ada di ruang digital, di ruang maya. Mas Ruby Alamsyah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, CEO Detail Forensik Indonesia. Sama-sama, Mbak.